Makassar untuk buat kerjasama dan kemitraan, terutama dengan BPOM yang ada di Makassar, terutama dalam melayani, terus memberikan edukasi terkait serta memperkuat peran dari apoteker itu sendiri dalam penguasaan obat dan makanan, serta dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Jadi memang untuk pengelolaan obat, narkotik, dan psikotropik ini memang sangat penting dilakukan untuk mencegah penyimpangan ya, terutama penyimpangan-penyimpangan terkait obat, narkotik, dan psikotropik di fasilitas pelayanan farmasi. Jadi ini memang sangat bermanfaat. Semoga acara atau kegiatan-kegiatan seperti ini ke depan kita bisa sering-sering atau bisa berkolaborasi untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi untuk anggota. Dan yang terpenting juga, yang paling penting bahwa memang apotekernya dulu harus diberikan latihan, diberikan pengetahuan, diberikan informasi secara terus-menerus, karena tujuannya juga kita ingin menciptakan konsumen yang cerdas. Jadi artinya konsumen yang paham atas penggunaan dari obat-obat, terutama untuk obat-obat prekursor, obat-obat narkotik, dan psikotropik. Sehingga ini sangat kegiatan-kegiatan seperti ini sangat penting, terutama pada strategi preventif ya, untuk pencegahan. Jadi melalui pelaksanaan risk management, program-program seperti ini kita harapkan dapat meningkatkan pengetahuan teman-teman apoteker. Serta tujuan dari program ini selain meningkatkan pengetahuan tenaga kefarmasian terhadap pengelolaan psikotropik, narkotik di sarana kefarmasian, ini juga meningkatkan kepahaman ya. Jadi semoga ini dapat meningkatkan pemahaman tenaga kefarmasian, terutama terkait mungkin dari segi pelaporan, dari segi update peraturan perundang-undangan, dan sistem pengawasan produk obat narkotik dan psikotropik. Jadi mungkin ini yang kita, dan mungkin selanjutnya mungkin kita bisa, sekaligus kami mohon izin kalau Ibu Kepala Balai, mungkin selanjutnya nanti mungkin untuk memperkuat ini kita akan mengusulkan untuk pembuatan MOU dengan Ikatan Apoteker Indonesia. Nah, sehingga apa yang kita harapkan terutama dalam pengawasan obat, narkotik, dan psikotropik, terutamanya di daerah Makassar, ini bisa jauh lebih baik lagi dan bisa ditingkatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berpuasa untuk teman-teman sejawat sekalian. Salam selalu. Dan kita berharap semua pelaksanaan kegiatan kita hari ini tidak ada hambatan yang berarti. Dan insya Allah di bulan yang penuh berkah ini kita semua diberkahi. Amin, insya Allah. Oke, Ramadan ya Karim, marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara berikutnya sambutan dari PLT Kepala Balai Besar di Makassar sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu Apoteker Sriani Rashid SSI, dengan hormat kami persilahkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan mengucapkan kata sambutan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Makassar, Bapak APT Ahmad Musakir SSI. Yang kami hormati narasumber webinar Bapak Dr. Andes Hamkasan MKes, dan para peserta webinar pengelolaan obat MPP di sarana pelayanan kefarmasian melalui Zoom meeting yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas rahmat dan hidayahnya sehingga kegiatan webinar pengelolaan obat NPP di sarana pelayanan kefarmasian melalui Zoom meeting pada hari ini dapat terlaksana. Bapak Ibu yang berbahagia, pengelolaan obat NPP sangat penting dilakukan untuk mencegah penyimpanan obat NPP di fasilitas pelayanan kefarmasian. Seluruh kegiatan pengelolaan obat NPP di fasilitas pelayanan kefarmasian wajib berada di bawah tanggung jawab seorang apoteker. Tenaga kefarmasian dalam melakukan pengelolaan obat NPP dan proposal harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan pengawasan obat NPP di sarana pelayanan kefarmasian, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Makassar bekerja sama dengan pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia, Kota Makassar, menyelenggarakan webinar pengelolaan obat NPP di sarana pelayanan kefarmasian melalui Zoom meeting pada hari ini. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, di mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kefarmasian terhadap pengelolaan obat NPP di sarana kefarmasian dan meningkatkan pemahaman tenaga kefarmasian terhadap peraturan perundang-undangan di sistem pengawasan obat NPP. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih atas selenggaranya webinar pada hari ini dan diharapkan peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik sehingga tujuan rahim secara resmi kegiatan webinar pengelolaan obat NPP di sarana pelayanan kefarmasian melalui Zoom meeting ini kami buka dengan resmi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan dengan pemaparan materi oleh narasumber. Oh ya, sebelumnya kita akan melakukan foto bersama dulu. Iya Ibu. Izin dulu Ibu. Setelah foto bersama saya live dulu ya, karena saya lagi ikut ini juga, saya juga ada sebelah. Oh ya, siap Bu. Kita foto bersama dulu ya, Bu Sri. Oke, siap. Ada berapa? Ada berapa layar? Siapa yang memandu? Oke. 1, 2, 3. Screen 1. Ya, dan jangan lupa Bapak Ibu silakan dibuka videonya supaya bisa terlihat semua. Dan jangan lupa senyum termanisnya. Dan juga menggunakan virtual background ya, jangan lupa. Ya. Screen yang kedua. 1, 2, 3. Cheers. Ada berapa screen? Oke, screen yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, selesai? Oke, selesai Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sri. Acara akan kami lanjutkan kembali. Ya, baik Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan dengan pemaparan materi oleh narasumber dengan moderator Ibu Apoteker Ana Adriani SSI MSI. Kepada Ibu Ana dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Atsuko sebagai MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara webinar. Perkenalkan, saya Apoteker Ana Adriani yang akan memandu si webinar pada pagi hari ini. Pertama, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang sudah sama-sama hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Ketua PCAI Kota Makassar, Bapak Apoteker Abdul Takir SSI, yang terhormat Balai Besar Makassar, seluruh hadir. Selamat berjaringan Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, webinar pada pagi hari ini kita bagi dalam 2 sesi, di mana di
sesi pertama, sumber akan menyampaikan materi selama lebih kepada peserta selama penyampaian materi. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditulis di kolom chat. Kemudian di sesi kedua kita akan pada sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, webinar pengelolaan bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan Perka Badan POM nomor 24 tahun 2021. Semuanya akan dibahas oleh narasumber kita adalah PFM Ahli di Makassar. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Hamka Hasan, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ana atas fasilitasi menjadi moderator pada pagi hari ini. Ya, ini suara saya kedengaran ya, mana ya? Jelas, suara saya jelas, kedengaran? kedengaran. Jelas ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para teman sejawat yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu PLT, Kepala Balai Besar POM di Makassar, mudah-mudahan masih bergabung. Ya. Kemudian Ibu Pak Ketua PCIAI Makassar, ya, Pak Rahmat, ya. Terima kasih atas kerjasamanya dengan kami dari Balai Besar POM di Makassar dalam hal webinar. Ya, pada ini kita sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, tapi untuk yang Makassar baru kali ini ya, yang untuk webinar yang terkait obat ya. Kalau dengan Dinas Kesehatan ya kita sudah sering melakukan kegiatan yang serupa. Baik, saya share screen aja ya materinya. Ya. Baik, pada hari ini kita akan bicara atau sharing ya terkait bagaimana sih pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Yang pertama adalah multisektor pengawasan obat makanan. Ya. Jadi pengawasan obat dan makanan itu Badan POM tidak bisa berdiri sendiri, ya, tapi juga menjadi suatu siklus yang menjadi tugas daripada semua instansi atau stakeholder yang terkait. Ya. Misalnya yang terkait dengan produk-produk pangan segar, tentunya ya dari kementerian-kementerian yang terkait, misalnya Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian dalam pengawasan obat dan makanan ini ya ada yang terpenting di situ adalah dalam hal ini adalah yang pertama adalah pemilik sendiri, kemudian produsen, dan tentunya konsumen, ya, konsumen sendiri. Pemerintah dalam hal ini adalah yang bertanggung jawab dalam pengawasan, kemudian produsen, ya, produsen juga bertanggung jawab di dalam hal memproduksi obat dan makanan yang tentunya aman ya dan berkhasiat. Ya. Kemudian konsumen menjadi konsumen yang cerdas. Bagaimana menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk obat dan makanan. Nah, fasilitas pelayanan kefarmasian. Ya.
ada yang mandiri, ada yang bersama dengan profesi lain. Ya. Yang mandiri misalnya apotek kita apoteker murni di situ ya, yang melaksanakan pelayanan kefarmasian, kemudian toko obat. Nah, yang bersama dengan profesi lain misalnya rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek bersama. Ya. Dalam menjalankan praktek farmasian ya, pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker itu harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian. Jadi apoteker yang bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian itu harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Nah, bagaimana sinergitas pengawasan ya, atau pembagian peran pengawasan obat ya. Ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, pengawasan oleh Badan POM, dan bagaimana polisi atau penyidik kepolisian. Nah, pengawasan oleh Dinas Kesehatan kota ya, kabupaten itu bisa langsung memberikan sanksi ya, sanksi kepada sarana pelayanan ya, kefarmasian. Nah, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM ya bisa kalau misalnya terkait dengan pencabutan izin, maka mengeluarkan rekomendasi ya, ke pemberi izin untuk pencabutan izin atau langsung memberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu bisa berupa peringatan sampai dengan penghentian kegiatan. Ya, jadi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, dan penghentian kegiatan. Itu semua adalah sanksi administrasi. Atau yang sifatnya perlu dilakukan proses pro justisia. Ya, pro justisia maka dilakukan proses pro justisia oleh Badan POM ya, karena kami dari Badan POM juga ada penyidik ya, penyidik PPNS yang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan yang terkait obat dan makanan. Nah, kalau penyidik oleh kepolisian ya, itu bisa juga dalam rangka proses pro justisia ya, tapi langsung ke pengadilan atau kejaksaan. Nah, yang kami ingin sampaikan ini adalah peraturan ya, peraturan Badan POM nomor 24 tahun 2021 ya, tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Jadi ini adalah peraturan pengganti terhadap peraturan Badan POM sebelumnya ya, nomor 4 tahun 2018. Jadi ada beberapa perubahan dari peraturan Badan POM nomor 4 tahun 2018 itu pada peraturan Badan POM nomor 24 tahun 2001 ya, ini berlaku per tanggal 13 Oktober 2021. Makanya dilakukan revisi tadi adalah dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan pengawasan. Ya, jadi disesuaikan dengan implementasi peraturan Badan POM nomor 4. Juga penyesuaian terhadap kebutuhan hukum antara lain deregulasi yang terkait dengan yang sulit implementasi, ya, kemudian penjelasan ketentuan yang multitafsir dan lain. Nah, ini mungkin saya skip aja ya dasar hukumnya ini semua ya yang terkait ya, mulai dari PP 40 ya tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 dan seterusnya. Nah, sistematika berbobot skip aja seterusnya. Kemudian isi batang tubuh ini
Nah, yang pertama isi batang tubuh ini mengenai penanggung jawab, ya. Penanggung jawab, apoteker penanggung jawab, ya. Di sini jelas disebut bahwa dapat dibantu oleh apoteker lain dan atau TTK, ya. Saya tidak mau masuk dalam polemik yang terkait dengan pendelegasian, ya, yang lagi marak sekarang, tapi yang masih berlaku sekarang dalam aturan perundang-undangan bahwa apoteker penanggung jawab disebut bahwa dapat, ya, dibantu oleh apoteker lain dan atau TTK, ya, atau TTK. Nah, ini apotek, ya, jadi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, puskesmas, itu harus penanggung jawabnya adalah apoteker, ya, apoteker. Kemudian untuk obat adalah tentunya adalah tenaga kefarmasian, ya. Kemudian puskesmas yang belum memiliki apoteker penanggung jawab, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian terbatas dilakukan oleh TTK di bawah pembinaan oleh kawasan apoteker yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan. Jadi kalau misalnya ada puskesmas yang belum memiliki apoteker, itu dilaksanakan oleh TTK, ya. Tapi tetap di bawah pembinaan apoteker, ya, apoteker yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ya, seperti itu. Kemudian juga di ini pengelolaan pasal 9, ya, tentang standar pelayanan kefarmasian. Saya terus aja ini, karena ini materinya banyak sekali. Kemudian terkait dengan pengawasan, pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan oleh petugas, ataukah pengawasan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi yang terkait, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan dugaan atau patut diduga adanya pelanggaran pidana, maka dapat dilakukan proses pro justisia oleh PPNS, Badan POM. Nah, sanksi, ya, sanksi di sini yang sifatnya administrasi tadi, ya, disampaikan bahwa mulai daripada peringatan tertulis, ya, kemudian penghentian sementara kegiatan dan atau pencabutan izin, ya, seperti misalnya ada apotek yang tidak mempunyai apoteker atau apoteknya jalan tapi apotekernya tidak ada, ya, maka kalau kami temukan seperti itu, maka kami langsung melakukan penghentian sementara kegiatan, ya, penghentian sementara kegiatan sampai dengan punya apoteker, ya, sampai dengan punya apoteker, ya. Ataukah misalnya ada pelanggaran-pelanggaran lain yang terkait dengan perizinan, ya, maka kami bisa memberikan rekomendasi untuk pencabutan izin, ya, seperti itu. Nah, ini sedikit saja. Nah, kemudian yang diatur dalam peraturan Badan POM ini adalah bagaimana kegiatan yang terkait dengan pengelolaan obat, ya, bahan obat dan seterusnya, ya. Jadi mulai dari bagaimana penerimaan, ya, setelah diterima bagaimana penyimpanan, ya, setelah penyimpanan bagaimana penyerahan, kemudian bagaimana pengembalian, ya, kalau misalnya ada obat-obat yang diretur atau dikembalikan, bagaimana prosedur pengembaliannya. Kemudian pemusnahan, bagaimana prosedur pemusnahan. Kemudian pelaporan, ya, pelaporan, bagaimana itu adalah pengelolaan obat. Jadi dimulai dari pengadaan tadi, ya. Baik, kita lihat satu-satu, ya. Yang pertama adalah pengadaan, ya, pengadaan. Jadi yang pertama mengenai sumber pengadaan obat, sumber pengadaan obat. Ya, kalau di peraturan yang lama belum diatur ketentuan mengenai kualifikasi pemasok. Ya, kualifikasi pemasok belum, itu peraturan lama tidak mengatur, ya. Tetapi di peraturan baru nomor 24 ini sudah diatur mengenai kualifikasi pemasok. Ya.
Di situ jelas sekali disebut bahwa pengadaan obat dan bahan obat harus berasal dari fasilitas resmi, ya, atau fasilitas legal. Ya. Jadi harus dari fasilitas resmi atau fasilitas legal, termasuk juga harus memastikan produk yang akan dipesan merupakan produk legal. Ya. Kemudian yang substansi yang kedua mengenai pengadaan obat dari puskesmas ke puskesmas. Kalau peraturan lama boleh, ya, antar puskesmas boleh, ya, dari puskesmas satu misalnya lain kekurangan bisa mengambil dari puskesmas lain. Tapi peraturan yang terbaru itu tidak diatur lagi, itu tetap harus melalui gudang farmasi atau instalasi farmasi kabupaten, ya, tidak bisa lagi antar puskesmas seperti itu. Ya, kemudian pendelegasian surat pesan kepada apoteker lain apabila apoteker penanggung jawab berhalangan hadir. Jadi misalnya apotekernya cuti, ya, misalnya cuti tanggal 3 bulan, itu harus menunjuk apoteker lain. Itu peraturan baru, ya. Peraturan lama tidak diatur. Peraturan baru itu disebut bahwa boleh menunjuk apoteker lain, ya. Jadi kalau misalnya lagi cuti atau berhalangan dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan, bisa apoteker yang cuti tadi bisa menunjuk apoteker lain, ya, tentunya yang memiliki SIPA, tapi tidak boleh lebih dari 3 bulan, ya, 3 bulan seperti itu. Kemudian pengadaan obat, ya, pengadaan obat, bahan obat, ya. Nah, jadi bersumber dari fasilitas resmi, ya. Jadi harus pengadaannya itu harus dari sumber yang resmi, ya, dari sumber yang resmi. Jadi kalau misalnya sudah melakukan pengadaan dari sumber resmi, di apotek itu ditemukan produk tidak memenuhi standar atau tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi ketentuan, tapi diambil dari PBB yang resmi, maka yang salah itu adalah PBB resminya, ya, tapi dari ininya itu karena sudah mengambil dari sumber yang resmi, ya. Nah, alurnya, ya, seperti biasa dari PBF dari ke apotik, ya, PBF ke instalasi farmasi atau ke klinik atau ke toko obat untuk obat bebas dan bebas terbatas, ya, ini dari PBF. Dan kemudian pengadaan obat hanya dapat dilakukan oleh apotik, ya, tadi, ya, rumah sakit dan puskesmas. Khusus untuk keperluan meracik, ya, kecuali rumah sakit dapat produksi dalam jumlah terbatas, ya, untuk kebutuhan sendiri, ya. Jadi kebutuhan sendiri boleh, ya, tapi hanya untuk keperluan meracik tadi, ya. Kemudian instalasi farmasi pemerintah daerah tadi ke puskesmas, kemudian ke instalasi farmasi rumah sakit, klinik daerah. Seperti itu, ya. Itu alur pengadaan obat. Kemudian alur pengadaan obat psikotropika dengan obat yang mengandung prekursor, ya, ini hampir sama, ya, dari PBF, ya, ke PBF, ya, PBF ke apotek, ya, PBF ke instansi farmasi, PBF ke toko obat untuk obat bebas terbatas, ya. Diperhatikan izin dan kewenangan sarana, ya, tujuan penyaluran. Kemudian instalasi farmasi pusat, ya, ke provinsi dan seterusnya. Ya, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan, ya, yang pertama sumber pengadaan. Jadi bersumber dari fasilitas resmi, ya, berupa industri farmasi atau PBF, ya. Jadi dari fasilitas resmi. Ya. Kemudian dalam hal pengadaan bersumber dari PBF harus dipilih PBF yang telah memiliki sertifikat
cara distribusi obat yang baik, ya, sudah punya CDOB, sudah punya sertifikat CDOB, ya, karena sertifikat CDOB itu sudah mandatori untuk PBF, ya. Salah satu persyaratan atau kualifikasi pemasok tadi adalah PBF yang sudah mempunyai sertifikat CDOB, termasuk dalam hal pengadaan oleh instansi pemerintah, ya. Maka menjadi salah satu persyaratan adalah PBF yang sudah mempunyai sertifikat CDOB. Kemudian terjaminnya legalitas, keamanan, mutu, dan khasiat obat, ya, dengan memastikan izin edar obat yang akan dipesan. Nah, ini tadi ya, dalam hal apoteker penanggung jawab tadi tidak dapat melaksanakan tugas, maka apoteker yang bersangkutan harus menunjuk apoteker lain, ya, yang memiliki tentunya SIPA, ya, yang bertugas paling lama untuk waktu 3 bulan. Jadi hanya 3 bulan, ya. Jadi tidak boleh ada kekosongan. Misalnya apotekernya berhalangan, ya, dibiarkan begitu saja pergi. Tidak ada yang bertanggung jawab terhadap sediaan kefarmasian yang ada di sarana tersebut, ya. Jadi harus ada yang bertanggung jawab, ya, seperti itu. Baik. Nah, kemudian ini masih terkait dengan pengadaan, ya, ada surat pesanan, ya. Surat pesanan itu bisa sistem elektronik atau manual, ya. Kalau sistem elektronik itu harus bisa menjamin otoritas pengguna sistem hanya oleh apoteker, ya, atau TTK, ya, yang penanggung jawab untuk toko obat ini, ya. Kemudian kalau menggunakan surat pesanan sistem elektronik tadi juga harus bisa menjamin ketertelusuran produk, ya, minimal 5 tahun, ya, dengan sistem elektronik tadi. Kemudian harus dapat ditunjukkan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya pada saat pemeriksaan, ya. Nah, kemudian harus tersedia backup data, karena jangan sampai data di sistem itu hilang, ya, maka harus punya backup data. Nah, sehingga nanti pada saat pengawasan atau pemeriksaan itu bisa kita tetap bisa dilihat, ya, terutama dalam rangka penelusuran produk tadi, perusahaan produk. Kemudian harus mudah dalam evaluasi dan penerimaan data. Kemudian juga ada mekanisme pemberitahuan secara elektronik dari pihak pemasok bahwa pesanan tersebut telah diterima, ya. Jadi ada notifikasi yang secara otomatis, ya, memastikan bahwa produk tersebut telah diterima. Nah, kemudian pengadaan NPP harus sedangkan pengadaan narkotika dan psikotropika harus dilengkapi SP manual asli, ya. Jadi tetap harus dilengkapi, ya. Jadi bisa 7 hari setelah konfirmasi dari pihak pemasok, ya. Jadi khusus untuk narkotika, psikotropika, dan prekursor itu tetap harus ada SP manual asli, ya. Tapi itu bisa menyusul, ya, bisa menyusul maksimal 7 hari setelah konfirmasi, ya. Kemudian yang manual, SP manual, ya, asli dan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2, ya, serta tidak dibenarkan dalam bentuk faksimil dan fotokopi, ya. Jadi SP itu minimal 2, ya, minimal 2 rangkap. Jadi 1 yang ke pemasok, 1 menjadi arsip, ya, menjadi arsip. Tujuannya SP menjadi arsip tadi adalah nanti untuk dalam rangka mencocokkan, ya, dengan produk-produk yang dipesan, apakah sesuai dengan yang dipesan, ya. Jangan sampai misalnya tidak sesuai, ya. Jadi harus sama, ya, yang dipesan dengan barang yang datang, ya. Kemudian ditandatangani oleh apoteker, ya. TTK itu untuk toko obat, ya. Ditandatangani oleh apoteker yang mempunyai SIPA, ya. Jadi jangan lagi ditandatangani oleh pemilik sarana atau pegawai yang ada di situ, ya, tapi harus penanggung jawab, ya.
penanggung jawab yang harus bertanggung jawab ya, yang harus menandatangani SP manual. Nah, ini juga yang terkait dengan surat pesanan. Ini ya, kalau yang surat pesanan narkotika, psikotropika dan prekursor, ya, formatnya sudah ketentuan ya. Kalau misalnya asli minimal rangkap 3. Ya, kemudian nama dan alamat juga harus jelas. Kemudian ada moto semua surat pesanannya. Kemudian yang ini yang pengadaan yang dilakukan melalui sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk FSCSIN ya. Ini mungkin dari instansi pemerintah kurang di sini, jadi saya tidak terlalu masuk di sini. Yang jelas di sini disampaikan bahwa APJ harus berperan dalam hal pengadaan, ya, pengadaan obat dalam rangka pengadaan barang jasa pemerintah, ya. Tidak boleh apoteker hanya menerima saja, tapi juga harus berperan di situ ya. Lanjut. Ya, kemudian bagaimana pengelolaan dan pengarsipan dokumen pengadaan. Ya, SP yang tidak digunakan karena suatu hal harus diberi tanda pembatalan yang jelas. Ya, jadi kalau tidak jadi digunakan itu harus diberikan tanda batal ya, jelas, dan diarsipkan bersama dengan surat pesanan lainnya. Kemudian surat pesanan yang tidak bisa dilayani, baik sebagian atau seluruhnya, harus meminta surat penolakan pesanan dari pemasok. Ya, jadi misalnya sudah terlanjur menyampaikan surat pesanan ke pemasok, tetapi tidak bisa dilayani, ya, karena sesuatu hal dan lain hal misalnya, atau hanya sebagian saja yang dilayani, maka harus ada konfirmasi dari pemasok bahwa yang dilayani hanya sekian, atau tidak bisa dilayani karena begini. Harus jelas ya, harus ada konfirmasi dari pemasoknya ya. Karena jangan sampai hanya akal-akalan dari pemasok tidak dilayani, padahal sebenarnya dilayani, tapi barangnya tidak lari ke yang pemesan, tapi barangnya sudah lari ke tempat lain ya, seperti itu. Hanya menggunakan surat pesanan dari yang pemesan tadi ya, seperti itu. Kemudian surat pesanan harus disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun. Kemudian arsip SP narkotika, SP psikotropika, dan SP prekursor harus dipisahkan dengan arsip surat pesanan produk lain. Ya, jadi SP narkotika, SP psikotropika, kemudian SP prekursor itu harus bisa, ya, tidak boleh sama dengan arsip SP produk lain. Kemudian faktur pembelian diarsipkan bersatu dengan surat pesanan. Ya, jadi begitu barangnya sudah datang, ya, maka fakturnya tadi ya dengan arsip SP itu disatukan ya, disatukan ya. Jadi harus sama antara SP yang ada di arsip kita dengan faktur ya. Nah, itu harus sama, disatukan bersama. Kemudian termasuk juga surat penolakan ya, pesanan dari pemasok harus diarsipkan menjadi satu dengan arsip surat. Nah, kemudian semua arsip harus mudah telusur dan dapat ditunjukkan pada saat diperlukan. Kemudian yang kedua adalah penerimaan. Ya, penerimaan. Ya, ini langsung aja penerimaan. Ini kalau penerimaan untuk produk-produk dingin ya, rantai dingin, ini harus monitorin oleh yang menerima ya, langsung aja. Kemudian penerimaan yang dilakukan dari pengadaan yang dilakukan
melalui sistem pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini peran apoteker harus jelas di sini ya. Peran apoteker bahwa memang bahan obat harus melibatkan apoteker yang ditunjuk pejabat, harus melibatkan apoteker. Nah, kemudian apoteker penanggung jawab wajib mendokumentasikan salinan berita acara serah terima barang. Ya, jadi arsip berita acara serah terima barang itu harus diarsipkan juga oleh apoteker penanggung jawab. Ya, jangan cuma diarsipkan oleh pimpinan kegiatan dan sebagainya. Nah, kemudian penerimaan ya, bagaimana penerimaan Sepertinya suaranya terputus ya. Tes. Coba kok deh. Suaraku juga enggak kedengaran. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya kita terkendala jaringan. Mohon ditunggu, ada kendala teknis sedikit di kantor jaringan WiFi kami. ya, baik, sudah kedengaran ya? Ya, tadi terlempar. Iya, iya Pak, terdengar Pak sekarang. Nah, Sepertinya di slide 25 Pak mulainya tadi. Iya. Ini saya screen dulu ya. Ya. Oke, kelihatan ya? Iya Pak, Kelihatan. terlihat ya. Ya, baik, kita lanjut aja. Ya, terkait dengan penerimaan tadi ya. Terkait dengan penerimaan. Kedengaran ya suara saya, Mbak Anaya? Kedengaran Pak, kedengaran. Baik, lanjut ya. Mengenai penerimaan ya. Jadi apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang menerima barang tersebut tentu harus melakukan penerimaan ya, melakukan pemeriksaan. Jadi jangan langsung diterima, tapi harus diperiksa dulu ya. Yang pertama tentunya harus dilihat kemasannya, kemasan produknya, apakah dalam keadaan baik atau rusak. Ya, kemudian kesesuaian obat yang diterima. Jadi apa-apa yang diperiksa, tadi kemasan. Kemudian yang kedua, kesesuaian obat dengan yang dipesan. Ya, makanya tadi harus ada SP arsip SP. Jadi disesuaikan apakah memang sesuai yang kita pesan, itu berbeda, baik jumlah atau jenis. Ya. Kemudian kesesuaian obat yang diterima dengan faktur. Ya, kesesuaian obat yang diterima dengan faktur. Apakah obatnya tadi realnya sama dengan yang difaktur? Nah, difaktur.
Nah, kalau misalnya tadi ya ada ketidaksesuaian tadi, misalnya kemasannya rusak atau ada tidak sesuai nama produsen, nama pemasok, nama obat, ya kekuatan dan sebenarnya ada berbeda dengan apa namanya yang dipesan, maka itu harus dikembalikan, ya harus dikembalikan di hari yang sama, ya dikembalikan ke pemasok di hari yang sama. Tetapi kalau hanya misalnya ada ketidaksesuaian nomor batch atau tanggal kadaluarsa, ya dengan yang difaktur berbeda dengan yang di fisik, ya itu hanya dilakukan konfirmasi ke pemasok, ya dilakukan konfirmasi, tidak perlu dikembalikan, ya tapi konfirmasi ke pemasok yang benarnya bagaimana, ya seperti itu. Itu mengenai penerimaan, ya penerimaan. Dalam hal penerimaan tadi, ya kalau misalnya pengembalian tentunya harus ada berita acara pengembalian. Kemudian penyimpanan setelah penerimaan tadi adalah penyimpanan, ya. Nah, penyimpanan. Nah, kalau peraturan lama itu belum diatur, tetapi peraturan baru, ya peraturan baru nomor 24 dijelaskan, ya obat yang mendekati kadaluarsa. Ya, obat yang sudah mendekati kadaluarsa 3 sampai 6 bulan sebelum tanggal kadaluarsa diberikan penandaan untuk kehati-hatian. Ya. Jadi 3 sampai 6 bulan sebelum tanggal kadaluarsa diberikan penandaan untuk kehati-hatian. Jadi penggunaan dihentikan jika sisa masa kadaluarsa kurang dari masa pemakaian dibutuhkan oleh pasien untuk menghabiskan obat. Ya, jadi misalnya obatnya itu lagi 2 minggu, ya lagi 2 minggu expire, tetapi penggunaan obat itu oleh pasien itu lebih dari 2 minggu, itu sudah tidak bisa lagi, ya itu tidak bisa lagi didistribusikan, ya walaupun belum expire, ya walaupun belum expire. Jadi harus dilihat dari kebutuhan oleh pasien, ya pemakaian kebutuhan. Jadi kalau misalnya tadi pasien itu menghabiskan obat itu minimal 2 minggu, maka 2 minggu sebelum berakhir masa kadaluarsa obat tersebut tidak bisa lagi didistribusikan. Nah, itu yang peraturan yang terbaru. Kemudian dalam hal tempat penyimpanan obat harus dilengkapi label identitas obat, ya. Jadi harus jelas labelnya, terutama di instalasi-instalasi rumah sakit atau puskesmas. Seringkali misalnya memindahkan obat dari kemasan satu ke kemasan yang lain, sehingga di kemasan lainnya itu identitasnya obat itu hilang. Itu tetap harus ada, ya. Jadi identitas obat itu walaupun dipindahkan harus tetap ada, terutama adalah nomor batch dan expire date-nya, ya expire masa kadaluarsanya. Nah, seperti itu. Kemudian ini penyimpanan obat untuk keadaan darurat. Ini penyimpanan ini dalam peraturan yang lama belum diatur, peraturan baru itu diatur bahwa harus memperhatikan aspek keamanan dalam penyimpanan, ya, dan hanya digunakan pada saat emergensi, ya. Jadi khusus penyimpanan obat dalam keadaan darurat pada puskesmas, rumah sakit dan klinik, ya. Kemudian jadi hanya untuk yang digunakan emergensi, tidak bisa misalnya semua obat ada di situ, ya. Nah, kemudian dilakukan monitoring secara berkala, ya. Jadi ada monitoring secara berkala. Ya, dilakukan pergantian yang obat emergensi yang terpakai atau rusak dan sebagainya. Kemudian dilengkapi dengan kunci pengaman disposable, ya, menjamin integritas. Ditetapkan jumlah jenis penempatan obat emergensi dan dilaporkan segera oleh apoteker yang membuka dan menggunakan emergensi kepada apoteker penanggung jawab, ya. Kemudian
Nah, ini terkait dengan kartu stok ya, kartu stok. Jadi kalau misalnya dari peraturan lama belum diatur, ini kartu stok yang terkait dengan kartu stok secara elektronik ya, kartu stok secara elektronik. Ini sesuai dengan perkembangan zaman juga ya, banyak sekarang sarana pelayanan kefarmasian mempunyai kartu stok secara elektronik. Nah, itu diperbolehkan, tetapi harus memiliki sistem perlindungan data elektronik ya, melalui sistem literasi pengguna ya. Jadi untuk mencegah terutama akses yang tidak berwenang terhadap data elektronik tersebut ya. Kemudian pencatatan yang dilakukan harus tertib dan akurat ya. Pencatatan dilakukan setiap kali transaksi ya. Kemudian juga untuk yang manual, stok yang manual diletakkan bersama berdekatan dengan obat. Kemudian pelaksanaan stop of name ya. Kalau peraturan lama ya itu sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan. Kalau peraturan baru juga disebut sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan, dibuktikan dengan keterangan yang memuat ya. Jadi diperjelas lagi ya pada saat stop of name itu tanggal pelaksanaan, rekonsiliasi kalau ada yang berbeda, ya. Kemudian paraf manual elektronik petugas yang melakukan stop of name. Kemudian jadi menjelaskan informasi yang tercantum yang harus dicantumkan ya. Kemudian dalam wadah asli, nah ini tadi ya, bila ada pemindahan dari wadah aslinya, misalnya di rumah sakit atau puskesmas untuk pelayanan resep, tetapi itu juga harus tetap dilengkapi dengan identitas obat ya. Jadi boleh memindahkan ke wadah yang lain, tapi wadah yang lain tadi itu harus tetap ada identitasnya ya, identitas obatnya ya. Jadi jangan sampai memindahkan ke wadah lain tapi identitas obat itu hilang ya, terutama dalam terkait dengan nomor batch ya, dengan tanggal kadaluarsa. Kemudian zat aktifnya ya, nama zat aktifnya dan seterusnya. Kemudian kondisi penyimpanan sesuai tertera pada kemasan label. Jadi kondisi penyimpanannya harus sesuai dengan yang dipersyaratkan ya. Jangan sampai misalnya obat itu harus disimpan di suhu kamar, tapi malah disimpan di suhu dingin, ya. Atau sebaliknya, harusnya disimpan di suhu dingin, ya, tapi disimpan di suhu kamar. Ya. Itu masih sering kami temukan, ya, di lapangan masih ada seperti itu. Ya, ini mungkin karena ketidak telitinya apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang ada di sarana itu. Kemudian terlindung dari dampak yang tidak diinginkan. Ya, jadi terlindung dari paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban, atau faktor eksternal. Ya. Kemudian terpisah dari produk bahan lain. Ya, terpisah dari produk bahan lain yang di luar obat. Ya, jangan sampai misalnya sering masih kami temukan misalnya di lemari esnya atau di kulkasnya selain obat juga ada di situ misalnya sayuran atau buah atau makanan ya, itu tidak bisa ya, tidak bisa seperti itu. Kemudian tidak bersinggungan langsung dengan antara kemasan dengan lantai. Jadi misalnya kalau di gudang ya, obat misalnya harus ada palet ya, sudah palet situ ya, tidak boleh bersinggungan langsung dengan lantai. Kemudian memperhatikan bentuk sediaan dan kelas obat serta disusun secara alfabetik. Ya. Nah, kemudian juga memperhatikan kemiripan penampilan dan penamaan obat. Ya, jadi yang mirip ya, kemasannya mirip ya, kemudian namanya yang mirip itu jangan sampai berdekatan ya, berdekatan ya, itu jangan sampai nanti terjadi salah ambil ya, salah ambil obat.
Nah, kemudian memperhatikan sistemnya, sistem apakah PEPO atau PIPO ya. Sistem PEPO atau sistem PIPO ya. Nah, kemudian ini penyimpanan harus dilengkapi dengan kartu stop ya. Nah, ini ketentuan baru ya, baik manual atau elektronik, dan dilakukan harus tertib dan akurat. Ini yang baru tadi ya, obat yang sudah mendekati kadaluarsa 3-6 bulan sebelum tanggal kadaluarsa itu harus diberikan penandaan. Ya, penandaan. Jadi 3-6 bulan sebelum tanggal kadaluarsa diberi penandaan. Ya, biasanya kalau saya lihat di rumah sakit ya, ini paling sering di rumah sakit atau di puskesmas itu mereka sudah di situ memberikan penandaan. Misalnya kalau lagi 3 bulan dikasih merah, lagi 6 bulan warna kuning, ya, dan seterusnya. Dalam hal tempat penyimpanan obat dilengkapi label ringkas obat, harus dipastikan sesuai dengan identitas obat ya. Nah, ini penyimpanan yang di rumah sakit ya dan seterusnya. Kemudian narkotika, psikotropika harus disimpan dalam lemari khusus penyimpanan narkotika dan psikotropika. Ya, jadi ini narkotika dan psikotropika harus disimpan khusus, ya, tidak boleh bersama dengan produk lain. Ya, saya masih sering temukan juga narkotika dan psikotropika dijadikan satu, ya, padahal itu harus bisa. Narkotika tersendiri, psikotropika juga tersendiri, ya, lemarinya. Kalau narkotika sudah jelas sekali ya aturannya ya, yang ada 2 pintu itu. Kalau psikotropika tidak perlu 2 pintu, ya 1 pintu saja. Yang penting aman, ya, penting aman. Nah, itu. Nah, masih ada sarana pelayanan itu ya yang menyatukan ya 1 lemari saja, malah 2 pintu, tapi di situ sudah narkotikanya, psikotropikanya, OOT harus tersendiri, di narkotika tersendiri, psikotropika tersendiri, ya, kemudian OOT tersendiri juga ya. Nah, kemudian bagaimana dengan prekursor farmasi ya? Karena prekursor farmasi kan banyak yang obat-obat bebas atau bebas terbatas. Nah, penyimpanannya itu berdasarkan analisis risiko bahwa penanggung jawabnya harus bisa memastikan bahwa obat tersebut aman, ya, aman. Jadi harus ada analisis risiko dari penanggung jawabnya yang bisa menjamin tidak harus di lemari terkunci ya, tidak harus lemari terkunci, tapi apoteker penanggung jawabnya sudah menjamin bahwa obat itu aman di situ ya. Nah, itu. Kemudian bahan obat rusak dan atau kadaluarsa harus disimpan terpisah dari bahan obat yang masih layak ya, dan diberi penandaan yang jelas. Ya, jadi obat yang rusak atau obat yang kadaluarsa itu harus dipisah ya, harus dipisah dari obat yang masih bagus atau masih layak, dan diberi penandaan ya, harus diberi penandaan label ya, di label bahwa ini adalah obat yang rusak atau kadaluarsa. Jangan sampai tidak diberi label ya, karena itu bisa menjadi untuk tertentu yang menyatakan atau kadaluarsa. Nah, kemudian masih banyak ya? Masih bisa Pak. Sampai jam 11 masih bisa Pak. Iya. Jam 11 Pak. Sepertinya kendala jaringan Pak Hamka terlempar lagi. Ditunggu ya Bapak Ibu. Ya, terlempar lagi. Ya, tunggu saya screen lagi kembali.
Tapi Izin bentar lagi. penyampaian materi bisa sampai jam 11, Pak. Sampai jam 11 ya. Ya, baik. Ya, kemudian ya, udah. Kelihatan ya materinya? Iya, terlihat, Pak. Tempat penyimpanan tadi narkotika ya, semua psikotropika, prekursor, dan OOT harus mampu menjaga keamanan khasiat dan mutu ya. Kemudian juga harus memenuhi standar pelayanan kefarmasian. Nah, ini tadi ya, tempat penyimpanan narkotika atau psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang lain ya selain narkotika atau psikotropika. Nah, apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, puskesmas, dan farmasi ini harus memiliki tempat penyimpanan narkotika dan tentunya berupa lemari khusus ya. Nah, ini lemari khusus ini berada dalam penguasaan apoteker penanggung jawab. Nah, ini lemari khusus penyimpanan tadi ya, narkotika psikotropika terbuat dari bahan yang kuat ya, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 buah kunci yang berbeda. Ya. Nah, kunci lemari khusus dikuasai oleh penanggung jawab apoteker dan ditunjuk atau pegawai lain yang dikuasakan. Ya. Nah, kemudian penempatan lemari ini kalau seperti di apotek, ya, rumah sakit dan puskesmas diletakkan di tempat yang aman, ya, jangan sampai disimpan di bagian luar, ya, tapi di tempat yang aman, ya, yang aman. Misalnya seperti di gudang farmasi juga ditempatkan di ruang khusus di sudut gudang, ya, jangan ditempatkan di luar, ya, di luar. Kemudian untuk penyimpanan obat untuk keadaan darurat atau emergensi, ya, ini ketentuan barunya tadi ya, bahwa memperhatikan aspek keamanan dalam penyimpanannya dan hanya digunakan pada saat emergensi ya. Kemudian harus ada monitoring secara berkala ya terhadap kelengkapan, kondisi dan kadaluarsa obat emergensi. Kemudian dilakukan pergantian segera, kemudian juga dilengkapi dengan kunci pengaman disposable yang menjamin integritas ya. Nah, kemudian ditetapkan jumlah, jenis, dan penempatan obat ya. Dan seterusnya ya. Nah, untuk penyimpanan produk rantai dingin, ya, untuk rantai dingin, ya, tempat penyimpanan minimal chiller yang dipersyaratkan ya, pada suhu 2-8 derajat. Nah, freezer untuk untuk produk minus 25 derajat ya sampai dengan suhu minus 15. Ya, jadi kalau chiller itu 2-8. Tapi kalau freezer itu suhu beku, ya suhu beku untuk produk-produk tertentu itu minus 25 sampai minus 15. Nah, tempat penyimpanan ini harus dilengkapi dengan alat monitoring suhu yang terkalibrasi. Ya, jadi harus ada monitoring suhunya ya, harus monitoring suhu. Jangan sampai suhu yang tertera tidak sesuai dengan suhu yang sebenarnya ya. Dan terkalibrasi. Dan harus dilakukan pemantauan suhu minimal 2 kali. Nah, tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan generator otomatis atau generator manual. Jadi harus ada generator ya, dan ada ya, karena jangan sampai misalnya mati lampu ya, sementara ini akan mempengaruhi rantai dinginnya tadi. Ya, bisa berubah, suhunya akan berubah. Nah, kemudian juga penyimpanan ya, penyimpanan dalam suatu chiller itu jangan sampai terlalu padat ya, terlalu padat.
karena akan mengganggu sirkulasi udara di dalam chiller itu ya. Jadi tidak boleh terlalu padat atau terlalu penuh ya, karena bisa saja ya suhu yang di tengah dengan suhu yang di sisi luar itu sudah berbeda suhunya ya. Nah, jadi jangan terlalu padat. Nah, khusus untuk produk rantai dingin itu biasanya sudah dilengkapi dengan TPM ya, jadi bisa ditahu ya, oh ini produknya masih bagus atau sudah rusak. Ya. Kecuali vaksin COVID belum ada TPM-nya ya, tapi vaksin-vaksin lain itu sudah ada, jadi kita bisa tahu oh ini produk ini sudah rusak atau masih dalam kondisi baik ya, seperti itu. Nah, ini cara mengetahui PVM atau kondisi vaksin ya, apakah masih layak atau sudah rusak ya. Jadi dilihat PVM-nya ya. Jadi kalau misalnya warna segi 4 yang warna segi 4 itu lebih terang dari warna lingkaran ya, jika belum kadaluarsa vaksinnya masih dapat digunakan. Tetapi kalau warna segi 4-nya sudah berubah gelap, tapi lebih terang dari warna lingkaran, dan jika belum kadaluarsa itu masih dapat digunakan juga. Nah, kecuali kalau misalnya segi 4-nya sudah hilang, warna segi 4-nya itu sudah hilang, itu vaksinnya tidak boleh lagi digunakan. Ya, vaksinnya udah rusak itu. Kemudian ataukah warna segi 4-nya itu juga lebih gelap ya dari warna lingkaran, maka itu juga vaksinnya jangan digunakan. Nah, itu ada cara baca indikator pada ppm yang ada pada vaksin ya, vaksin. Nah, untuk yang berupa elektrolit konsentrasi tinggi ini saya skip aja. Kemudian pencatatan dalam penyimpanan ya. Jadi penyimpanan harus dilengkapi dengan kartu stok. Jadi kartu stok itu sekurang-kurangnya memuat nama obat, jumlah persediaan, tanggal nomor dokumen, jumlah diterima, jumlah diserahkan, nomor batch, parab, identitas petugas yang mengerjakan. Nah, kemudian pencatatan dilakukan tertib dan akurat. Kemudian juga jika pencatatan tadi kartu stok dilakukan secara elektronik, ya maka harus tervalidasi, ya, mampu terlusur dan dapat ditunjukkan pada saat diperlukan. Ya, minimal sekurang-kurangnya 5 tahun ya mampu dilakukan penelusuran kalau diperlukan. Nah, juga harus ada backup data ya kalau ada sisa ya. Nah, kemudian harus menjamin perlindungan data elektronik tadi ya, jadi harus ada sistem dan sebagainya. Kalau menggunakan pencatatan pada kartu stok yang harus tadi ya dilakukan secara tertib dan akurat. Jadi pencatatan sebaiknya dilakukan setiap kali ada transaksi dan seterusnya. Nah, kemudian mutasi obat dari instalasi farmasi rumah sakit ya, antara lain rawat inap, rawat jalan, kamar operasi harus tercatat pada kartu stok dengan disertai bukti serah terima obat dari instalasi farmasi kepada depo unik ya. Jadi ini harus jelas juga ya, dari instalasi yang terutama yang di rumah sakit atau puskesmas ya. Kalau misalnya ada penyimpanan obat di bagian lain itu harus jelas ya, harus jelas bukti serah terimanya dan sebagainya. Kemudian stop oknum tadi ya, melakukan stop oknum secara berkala ya, sekurang-kurangnya 6 bulan ya, untuk obat dan prekursor dan stop oknum narkotika dan psikotropika, kecuali untuk narkotika dan psikotropika sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan ya, karena kan ada pelaporan dan sebagainya dengan keterangan tanggal pelaksanaan stop oknum, rekonsiliasi ya, kalau misalnya ada perbedaan tadi, kemudian parab ya, parab manual atau parab elektronik, petugas melakukan stop oknum.
Nah, kemudian tadi ya melakukan investigasi kalau misalnya tadi ada perbedaan, ya perbedaan hasil dan ada berita acara hasil investigasi. Ya. Nah, kemudian sudah tadi kita masuk penyerahan, ya penyerahan. Nah, penyerahan itu ya dari pasien, ya instalasi farmasi ke pasien, toko obat ke pasien, puskesmas ke pasien, ya, kemudian instalasi farmasi, rumah sakit, klinik ya ke pasien dan seterusnya. Untuk apa namanya daerah-daerah terpencil di mana di situ tidak ada apotek, ya maka itu dokter boleh di situ ya, tapi hanya untuk daerah terpencil ya, yang tidak ada apotek di situ. Nah, ini mengambil obatnya juga di apotek ya, jadi apotek bisa melayani dokter untuk daerah terpencil ya. Nah, surat pesanan, ya, surat pesanan. Kemudian juga bidan ya, bidan juga bisa mengambil obat di apotek, tapi hanya untuk obat-obat tertentu ya, hanya untuk obat-obat tertentu ya, hanya untuk obat-obat kebidanan. Nah, ini contoh nama obat ya, hanya boleh ini praktek mandiri dokter ya untuk daerah terpencil. Jadi hanya untuk obat-obat tertentu juga ya, tidak semua obat juga. Nah, kemudian bidan ya, penyerahan obat oleh bidan ya, semua obat juga boleh ya. Tidak, jangan sampai bidannya mempunyai tempat seperti apotek ya, tapi hanya obat-obat tertentu saja yang diperbolehkan ya, yang berhubungan dengan kebidanan ya. Ini sudah daftarnya ya. Nah, ini ambilnya juga bisa di apotek. Kemudian peredaran narkotika, psikotropika, ya ini sama tadi apotek dan seterusnya. Kemudian penyerahan apoteker, tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab ya, wajib bertanggung jawab terhadap penyerahan obat ya. Jadi penyerahan obat yang ada di sarana pelayanan tadi adalah tanggung jawab daripada apoteker ya, apoteker. TTK untuk obat keras kepada pasien hanya dapat penyerahan obat, wajib dilakukan screening ya. Jadi apoteker wajib melakukan screening terhadap resep yang masuk. Ya. Nah, fasilitas pelayanan kefarmasian hanya dapat menyerahkan obat kepada pasien. Ya. Selain dapat menyerahkan obat ke pasien, pasien apotek juga dapat menyerahkan obat kepada apotek lainnya, ya, puskesmas, rumah sakit, ya, farmasi, dokter, dan bidang praktek mandiri tadi ya. Jadi dokter misalnya untuk dokter daerah terpencil dan bidang praktek untuk obat-obat tertentu. Penyerahan obat hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi, termasuk dalam bentuk racikan obat. Nah, seperti itu. Nah, ketentuan resep ini saya teman-teman sejawat ini sudah tahu semua ya bagaimana ketentuan resep. Kemudian itu disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun. Ya. Kemudian resep obat dan permintaan ITER dilarang diserahkan sekaligus ya, seperti itu. Kemudian bagaimana pengelolaan resep narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Ya, bagaimana mengelola resep-resep tadi ya, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Nah, resep narkotika itu harus disimpan terpisah dari resep yang lain ya. Jadi resep yang sudah dilayani tadi ya, resep narkotika itu tidak boleh digabung dengan resep-resep yang lain ya. Nah, begitu pula dengan resep psikotropika, itu harus terpisah ya, harus terpisah dari resep-resep yang lain ya. Nah, bagaimana kalau
Ya, kemudian juga begitu juga prekursor farmasi itu harus terpisah. Nah, bagaimana kalau dalam satu resep itu ada narkotik dan ada psikotropiknya, maka disimpan di bergabung dengan resep narkotika. Ya. Kemudian kalau psikotropika bersama prekursor, maka disimpan bergabung dengan resep psikotropika. Ya, itu cara penyimpanan resep ya, pengarsipan resep. Ini hilang lagi ya. Ada Pak, ada. Ada. Kok hilang ya? Ada Pak. Terlihat dan Oh, cuma ya, cuma ini ya. Iya, iya. Cuma materinya yang tidak muncul ya. Materinya terlihat Pak, ada di layar. Oh iya. Terlihat ya? Iya Pak, terlihat. Ya. Kemudian ini pengembalian ya. Kita masuk di pengembalian. Nah, pengembalian obat dari depo unit rumah sakit ke instalasi farmasi rumah sakit. Ya, ini kalau peraturan lama belum diatur, peraturan baru pembelian obat dapat dilakukan oleh depo unit antara lain rawat inap, perawat jalan dan seterusnya kepada instalasi farmasi ya. Serupa dalam hal rusak atau keleluasa, pergantian atau pengalihan atau sisa penggunaan. Ya. Kemudian pengaturan spesifik terkait dengan pengembalian narkotika dari kamar operasi. Ini juga dalam hal sisa penggunaan pelayanan berupa narkotika berasal dari kamar operasi, pengembalian harus disertai sisa sediaan dan sisa kemasan primer narkotika terpakai. Ya, petugas instalasi farmasi rumah sakit harus melakukan konfirmasi jumlah narkotika terpakai di dalam kamar operasi ya. Ya, ini juga ya sering terjadi misal kamar operasi tidak dikembalikan ke instalasi farmasi ya. Kemudian pengambilan obat kepada pemasok harus dilengkapi dokumen serah terima pengembalian obat yang sah ya. Jadi kalau misalnya mengembalikan obat kepada pemasok itu harus jelas ada berita acara pengembalian obat ya, kemudian fotokopi arsip faktur pembelian. Kemudian pengembalian obat juga dapat dilakukan dari depo rawat inap, rawat jalan, kamar operasi ya. Kemudian tadi sama ya. Kemudian dalam hal tadi sudah juga. Kemudian setiap pengembalian obat wajib dicatat di dalam kartu stok ya, itu. Kemudian pemusnahan dan pelaporan ya. Ini yang terakhir pemusnahan. Ini yang melakukan yang bertanggung jawab dalam hal pemusnahan adalah apoteker ya, penanggung jawab yang bertanggung jawab dalam pemusnahan. Jadi memastikan kemasan termasuk label obat yang akan dimusnahkan telah dirusak ya. Nah, kemudian pelaporan juga ditemukan obat yang diduga substandar atau ilegal termasuk palsu. Ya, fasilitas pelayanan kefarmasian harus melaporkan kepada Badan POM ya, melalui UPT yang terdekat ya. Jadi kalau misalnya menemukan obat yang substandar, ilegal, termasuk palsu, melaporkan ya ke Badan POM. Tapi sekarang sudah ada aplikasi ya, BPOM Mobile ya. Aplikasi BPOM Mobile bisa dilaporkan di situ. Ya, bisa dilaporkan di situ di aplikasi BPOM Mobile. Nah, ini sekira yang ini ya, ini saya skip aja. Ini kemudian surat pesanan ya. Ini contoh-contohnya aja.
Ya, contoh-contohnya ini ya. Demikian barangkali ya Bu Ana ya materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau usul ya dipersilakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Hamka penyampaiannya yang cukup panjang, kurang lebih 60 menit. Pak Hamka memaparkan materi terkait pengelolaan obat di sarana pelayanan farmasi. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi. Silahkan Bapak Ibu raise hand yang akan bertanya. Untuk sesi pertama kami beri kesempatan kepada 3 orang penanya pertama terlebih dahulu. Silahkan raise hand Bapak Ibu. Atau kita ke kolom chat dulu. Di kolom chat ada yang bertanya, Pak Ilham ya. Pak Ilham, atau mau disampaikan sendiri pertanyaannya? Enggak. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat Pak dari Ilham, Rumah Sakit Mata. Pertanyaannya, untuk pengadaan via e-katalog, bagaimana SP-nya, sedangkan pejabat pengadaan yang klik bukan apoteker? Materi Kak dulu, Bu. Ya, masalah bawa materi Kak dulu. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Ilham. Pengadaan via e-katalog, bagaimana SP-nya, sedangkan pejabat pengadaan yang klik bukan apoteker dan SP yang tercetak atas nama pejabat pengadaan tersebut. Iya. Baik, saya langsung aja. Langsung aja Pak. Iya, baik. Jawab ya. Ya. Ya, silakan Pak. Yang pertama dulu ya dari Ilham ya, Rumah Sakit Mata Makassar terkait pemusnahan dengan pihak ketiga. Di mana teknisnya ya. Jadi sebenarnya pemusnahan itu adalah tanggung jawab daripada apoteker ya, penanggung jawab. Apoteker penanggung jawab itu yang bertanggung jawab dalam hal pemusnahan. Nah, kalau misalnya menggunakan pihak ketiga itu hanya terkait dalam hal pelaksanaan pemusnahannya. Ya, tetapi berita acara pemusnahan itu harus ada apoteker, ya, apoteker yang ikut melakukan pemusnahan. Ya. Pihak ketiga itu hanya sebagai fasilitas dalam hal pemusnahan. Ya. Tapi yang melakukan pemusnahan adalah apotekernya. Ya, disaksikan nanti dengan yang terkait. Ya. Tetapi jadi di berita acara pemusnahan itu tetap adalah apoteker penanggung jawab ya, tapi fasilitas pihak ketiga yang menyediakan fasilitas pemusnahannya seperti itu. Kemudian yang kedua dari mana ya, pengadaan via e-katalog. Sama Pak dari Ilham. Ilham juga ya, pengadaan via e-katalog di mana SP-nya. Sedangkan pejabat pengadaan yang klik bukan apoteker dan SP yang cerita atas nama pejabat pengadaan tersebut. Ya, SP ini kan jadi yang melakukan klik tadi ini adalah pejabat pengadaannya ya, yang kebetulan pejabat pengadaannya adalah bukan apoteker, ya bukan apoteker. Nah itu boleh saja, tetapi selanjutnya apoteker penanggung jawab tetap juga harus membuat SP ya, SP ke pemasoknya ya, kepada pemasoknya ya. Jadi yang melaksanakan klik tadi adalah pejabat pengadaan yang bukan apoteker, tetapi nanti dilengkapi ya surat pesanan dari apoteker usernya ya, tentunya apoteker usernya tadi kepada pemasok ya, sama dengan pengadaannya tadi ya, tetap harus dilampirkan karena biasanya itu diminta
ya, diminta juga. Kemudian gimana syarat tkdn ya untuk obat terkait pemusnahan dengan pihak ketiga, gimana ini ya, lain ya, nomor 2 ya, gimana syarat tkdn untuk obat. Ya obat itu kan kalau dari persyaratannya hanya disebut bahwa obat itu harus aman, kemudian berkhasiat ya, aman dan berkhasiat. Ya tentunya disebut aman dan berkhasiat itu tentunya mengikuti standar-standar dari standar dari peraturan yang ada, khususnya standar dari Farmakope Indonesia misalnya ya, seperti itu. Dan standar-standar dari peraturan Badan POM yang terkait itu. Nah, kemudian yang ketiga terkait pemusnahan dengan pihak ketiga ya. Tadi itu seperti itu tadi ya. Jadi pihak ketiga itu hanya menyediakan fasilitas pemusnahannya, baik tempat ya atau proses pemusnahan. Tetapi yang melakukan pemusnahan dan menyaksikan langsung proses pemusnahan adalah penanggung jawabnya ya. Penanggung jawabnya juga harus ada. Jadi penanggung jawabnya harus bertanggung jawab terhadap produk yang dimusnahkan tadi ya, yang dimusnahkan. Ya, demikian ya, Bu Ana. Baik, terima kasih Pak Hamka jawaban atas pertanyaan dari peserta kita di kolom chat. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu untuk raise hand jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada webinar kita pada hari ini. Silahkan Bapak Ibu. Sepertinya sudah cukup jelas Pak materinya, ya. Tidak ada yang bertanya lagi. Ya. Ini tidak ada ya, mungkin cukup jelas materinya karena sudah cukup panjang tadi Pak Hamka memaparkan kurang lebih 60 menit. Bagaimana MC? Berarti sudah sekian. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Hamka Hasan, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih Bu Ana. Dan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah nyimak dengan antusias webinar kita pada hari ini. Boleh aplaus untuk kita semua. Sriani MC. Ya, baik Bapak Ibu sudah mengisi absen ya di link tree atau yang ada di kolom chat Bapak Ibu. Nah, sebelum kita tutup, kita akan refreshing sedikit dengan sedikit kuis. Sebentar. Dan ada hadiah menarik bagi pemenang kuis ini. Untuk berapa pemenang? Untuk 5 orang pemenang. Bisa join melalui quizzes. Sebentar nanti saya ini kan saya masih karena di sini. Oke. Berarti start a live quiz ya. Saya screen dulu. Tapi ini dulu ya, kali ya, start a live quiz. Nanti dulu. Ini dulu. Share screen. Sambil aku cari saya sampaikan. Ya. Izin menyampaikan Bapak Ibu untuk kegiatan webinar kita hari ini ada sertifikat dengan 2 SKP dari IAI. Dan sertifikat akan kami berikan kepada peserta yang mengisi daftar hadir, kemudian mengisi evaluasi kegiatan dan survei efektivitas KIE di link tree yang sudah kami bagikan di kolom chat. Jadi yang sudah mengisi daftar hadir, mengisi evaluasi kegiatan dan survei efektivitas KIE yang akan mendapatkan sertifikat.
Mas Siti. Iya, Bapak Ibu bisa join quiz seperti yang tertera di layar. Bisa dibuka melalui HP atau laptop dengan joinmyquiz.com. Lalu dimasukkan kode untuk join quiznya. Bagaimana caranya ini? Atau bisa langsung klik link yang ada di kolom chat. Kita lihat di sini salah. Mungkin bisa QR code-nya, Bu. QRO bisa Ibu ada di Ya, layar? Iya, di agak besar kan, Bu, sedikit biar kami bisa pindah. Oh ya. Caranya. Oh, aku mau lihat itunya. Sudah 33 yang join. Oh iya. Nanti ini kuisnya kita seru-seruan ya Bapak Ibu ya. Tidak terlalu serius. Dan tadi seperti sudah disampaikan Mana, jangan lupa nanti mengisi kuesioner evaluasi kegiatan. Ada 2 kuesioner ya. Yang satunya kuesioner untuk kepuasan. Untuk perbaikan kami juga nanti di masa mendatang ketika menyelenggarakan webinar ini kembali. Mana link survei efektivitas? Iya, kasih masuk ke link. Nanti aku masukkan di anu juga. 47 dari 98 peserta ya kalau tidak salah ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sampai 50. Iya, kalau sudah separuhnya ya, 50 kita mulai. Oh ya, 50. Baik. Kita mulai kuisnya. Ini bagaimana cara mulai? Start. Start. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang 5 terakhir. Muncul peserta, jangan join. Kakak join, Kak. Baik, untuk sementara posisi pertama dipimpin oleh Ibu Megi Sela Indang.
dengan skor 3.470. Disusul oleh Ibu Emi, sekarang dibalap oleh Ibu IR dengan skor 2360. Bapak Ilham memasuki 5 terbesar. Oke, sementara masih Ibu Megi membimbing, Ibu Megi atau Bapak Megi nih ya, memimpin. Baik. Nanti anu sendiri iya. Selesai nih. Ada 10 soal ya Bapak Ibu ya. IR. Ya, wah, Ibu Megi disalib oleh Ibu Awalia Ramadhani. Bisa tertera di layar ya berarti Kak. Kan ini ku share di layar, ya kan? Bisa dilihat. Kayaknya Ibu Megi tidak terkalahkan ini, 4.670 poinnya. Oh, disalib. Oh, sekarang Bapak Ilham memimpin. Bersaut-sautan baru. Iya. Ini Bu Awalia. Kirim. Iya, full. Ibu Awalia memimpin sekarang ya. Wah, seru juga nih lihatnya. Tujuh pertanyaan. Oke, Ibu Awalia sudah selesai sepertinya. Oke. Astaga, kita pikir harus Selesai. waktu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita selesaikan ya. 10, 9,
8, 7, 5, 2, 1, N. Kita lihat posisi. Iya. Tempat pertama Ibu Awalia, kedua Bapak Ilham, dan ketiga Ibu Ainun. Ya. Nah, bagi peserta nanti akan dihubungi oleh panitia, tapi sebelumnya boleh untuk menghubungi panitia nanti kepada Bapak Ilham, Ibu Awalia, dan juga Ibu Ainun ke nomor 0852 111 11533. Nanti akan kami tampilkan juga di chat. Dan untuk pemenang lainnya nanti akan diberitahukan melalui chat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk 5 orang yang teratas. Ibu Awalia, Bapak Ilham, Ibu Ainun, Bapak Samrihan, dan Ibu Megi Sela. Nanti bisa menghubungi 0852 satunya 5 kali 533. Nanti akan kami cantumkan di chat. Dan khusus untuk tadi Bapak Ilham dari Rumah Sakit Mata Makassar akan mendapatkan gift dari kami karena sudah bertanya. Nanti gift akan kami kirimkan. Dan juga bisa menghubungi 0852 satunya 5 kali 533. Nanti akan kita cantumkan di kolom chat. Baik. Iya, dan sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk mengisi link kuesioner untuk mendapatkan sertifikat. Dan akan ada 2 kuesioner untuk mendapatkan sertifikat. Baik. Acara kita lanjutkan kembali dengan penutupan. Dan sekali lagi Bapak Ibu diingatkan untuk mengisi evaluasi kegiatan pada link yang telah tersedia melalui Linktree. Ada 2 macam kuesioner atau link untuk mengisi evaluasi kegiatan. Dan sertifikat akan kami kirimkan setelah Bapak Ibu mengisi evaluasi kegiatan tersebut. Nah Bapak Ibu, semoga webinar pada hari ini menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Dan pada akhirnya, saya sebagai pembawa acara menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di webinar selanjutnya. Ya, makasih Bapak Ibu. Pada para pemenang nanti bisa menghubungi kami ya di nomor 0852 satunya 5 kali 533. Nomor pelayanan publik dari Balai Besar POM di Makassar. Nanti dimohon untuk mengisi data diri karena hadiah akan dikirimkan setelah Bapak Ibu mengisi data diri. Itu ada evaluasi. Saya masukkan ini evaluasi di Linktree. Ya. Enggak. Berkeliling-keliling.
Terima kasih paham kan?
Pak.